Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan kisah sejarah pertarungan sengit Sunan Gunung Jati dengan petapa sakti dari Banten. Pada tahun 1526, Kerajaan Demak menaklukkan Banten. Hanya 1 tahun Kerajaan Demak dapat mempertahankan kekuasaannya di Banten. Pada tahun 1527 Masehi, Demak terusir dari Banten. Beberapa tahun setelah Kerajaan Cirebon berdiri, Syekh Syarif Hidayatullah dan Sultan Maulana Hasanuddin mendapat perintah Demak untuk menaklukkan Banten. Kiriman pasukan bantuan Demak ditolak Syekh Syarif atau Sunan Gunung Jati. Beliau hanya meminta waktu untuk terlebih dahulu munajat dan survei ke Banten. Sunan Gunung Jati paham betapa dahsyatnya kekuatan gaib yang menguasai Banten. Bahkan Kerajaan Majapahit, Pajajaran pun tak pernah mampu menguasai Banten. Saat itu keperkasaan Kerajaan Banten dan kekuatan gaib Kerajaan Banten belum ada lawannya mungkin sampai saat ini. Pada masa itu, Banten dikuasai Kerajaan Hindu. Ada 4 raja yang berkuasa di sana. Raja Darga, Raja Siwa, Raja Brahma, dan Raja Ganesha, yang terkenal sakti mandraguna, dan belum pernah terkalahkan. Saat bermunajat, Sunan Gunung Jati pun mendapat perintah untuk mendaki Gunung Pulosari. Akhirnya berangkatlah mereka berdua ke Banten, dan konon hanya memakan waktu perjalanan 1 jam. Saat sampai di Gunung Pulosari, ternyata di atasnya ada kerajaan Hindu. Kembali Sunan Gunung Jati dan Syekh Maulana Hasanuddin bermunajat, memohon pertolongan Allah. Hasil munajat, mereka diperintahkan untuk mendaki Gunung Karang. Di tengah perjalanan ke puncak Gunung Karang, mereka menemukan seorang petapa. Petapa ini sangat berbeda dengan petapa Hindu kebanyakan. Petapa ini bertapa memakai baju kebesaran raja, sekaligus memakai mahkota kerajaan. Dan terlihat sudah sangat lama beliau bertapa di sana. Bahkan mahkota yang dipakainya pun telah menjadi sarang burung, dan bertelur. Tapa matinya orang hidup, tak terganggu dengan alam sekitar. Sang Sunan pun menyapa beliau, bermaksud membangunkan beliau dari tapanya. Saat terbangun dari tapanya, sang petapa ini pun langsung menyerang Sunan Gunung Jati. Terjadilah adu tanding pertarungan batin, selama 7 hari. Duduk sila diamnya mereka, bukan duduk diam biasa. Keringat bercucuran bahkan darah pun menetes. Pertarungan yang tak terlihat kasat mata. Yang terdengar hanya bunyinya, yang terasa hanya rasanya. Jangan hewan, makhluk goib yang berada di sekitar pun pada berlarian ketakutan. Pertarungan dahsyat tingkat tinggi bumi putera masa itu, yang menjadi legenda sampai akhir zaman. Akhirnya sang petapa pun tumbang setelah 7 hari pertarungan. Sang petapa mengaku kalah, dan akhirnya bersyahadat, karena yakin akan keagungan Islam. Ternyata sang petapa itu bernama Betara Guru Sampang. Ternyata, beliaulah yang menjadi salah satu kekuatan Banten. Itulah sekilas tentang riwayat sejarah, pertarungan Sunan Gunung Jati Cirebon, dengan petapa sakti dari Banten. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.